semuanya, kembali lagi bersama aku Marsiana. Terima kasih kalian sudah mengunjungi channel ini dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Dan untuk yang baru bergabung, saya minta kalian subscribe ya video ini supaya channel ini bisa berkembang dan kita bisa belajar mengenai materi bahasa Indonesia secara bersama-sama. Oke guys, kali ini saya akan membahas mengenai apa itu iklan, struktur iklan, fungsi iklan, jenis-jenis iklan, dan manfaat dari sebuah iklan. Tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip. Silakan nanti kalian komen, share, dan like video ini. Terima kasih. Kita langsung ke materinya. Oke teman-teman, kita langsung ke materinya ya. Apa itu iklan? Nah, iklan itu merupakan sarana komunikasi atau iklan merupakan wahana yang digunakan oleh instansi atau perusahaan-perusahaan tertentu untuk mengiklankan atau mempromosikan barang dan jasa yang mereka miliki. Nah, jadi iklan itu merupakan sebuah teks yang dibuat untuk membujuk, merayu, mendorong halayak agar tertarik dengan barang dan jasa yang mereka tawarkan. Nah, biasanya iklan itu disampaikan melalui berbagai media, di antaranya itu ada televisi, kemudian ada radio, surat kabar, kemudian koran, majalah, dan sebagainya. Itu pengertian dari iklan ya, semoga dipahami. Oke, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat dalam pembuatan sebuah iklan. Nah, jadi membuat iklan itu tidak sembarangan ya guys. Ada persyaratan yang harus kita penuhi. Apa itu persyaratannya? Yang pertama itu harus menggunakan bahasa yang objektif dan jujur. Artinya di sini isi dari iklan kita itu dengan barang yang akan kita tawarkan ke konsumen itu tidak berbeda. Artinya di situ adalah apa adanya atau sesuai dengan kenyataannya. Jadi tidak iklannya berbeda, barang yang dijual itu berbeda. Jadi itu maksudnya ya. Kemudian yang kedua, jelas dan mudah dipahami. Ini juga harus diperhatikan. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami ketika kita ingin membuat sebuah iklan. Jadi kata yang kita gunakan itu tidak bermakna ganda atau ambiguitas ya. Kemudian yang ketiga, tidak menyinggung pihak lain atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi iklan kita itu harus bersifat bijaksana dan netral. Kemudian yang keempat, buatlah iklan itu semenarik mungkin sehingga membuat orang tertarik untuk menggunakan atau untuk membeli barang dan jasa yang kita promosikan atau yang kita tawarkan. Jadi ada 4 syarat iklan yang harus dipenuhi ketika kita ingin membuat sebuah iklan ya. Semoga dipahami ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke yang berikutnya itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah struktur iklan guys. Jadi, ada 3 struktur iklan yang sangat penting diperhatikan dalam pembuatan sebuah iklan. Yang pertama itu adalah judul. Apa itu judul? Judul adalah merupakan kata yang diletakkan di bagian paling atas atau paling awal sebuah iklan. Kemudian yang selanjutnya nama. Jadi, kalau kita membuatkan sebuah iklan itu kita harus membuat namanya dulu. Nah, namanya itu berkaitan atau disesuaikan dengan produk atau barang dan jasa yang ingin kita tawarkan. Kemudian yang tidak ketinggalan ini guys, yang bagian ketiga yaitu adalah deskripsi. Nah, apa itu deskripsi? Deskripsi itu adalah penjelasan, penjabaran mengenai isi dari iklan yang akan kita tawarkan secara rinci dan jelas, sehingga ketika orang sudah melihat deskripsinya, mereka menjadi tertarik untuk menggunakan atau untuk membeli barang dan jasa yang kita iklankan atau yang kita miliki. Jadi seperti itu ya. Oke, kita langsung lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya itu mengenai ciri kebahasaan teks iklan. Nah, jadi ada ciri kebahasaan teks iklan. Yang pertama itu adalah bahasanya itu komunikatif dan informatif. Nah, ini terdiri dari 4-5 suku kata yang dibuat semenarik mungkin dan mudah diingat.
Kemudian menggunakan kalimat persuasif. Apa maksudnya di sini? Menggunakan kalimat persuasif itu artinya adalah kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan, membujuk dan menjelaskan isi dari iklan kita. Uh, Artinya di sini adalah kalimat ajakan, ajakan ayo atau ajakan untuk memengaruhi orang supaya mau menggunakan produk dan jasa yang kita tawarkan dalam iklan tersebut. Kemudian yang selanjutnya menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak. Di sini kalau subjek orang pertama tunggal itu ada misalnya kata. Nah, jadi fungsi iklan itu adalah sebagai sarana untuk menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat melalui berbagai media. Iklan itu memiliki perbedaan dengan pengumuman biasa. Nah, iklan itu lebih menekankan atau lebih diarahkan kepada halayak untuk membujuk mereka agar mereka mau membeli barang dan jasa yang sedang kita promosikan atau yang sedang kita tawarkan. Nah, iklan itu memiliki fungsi juga sebagai sarana untuk memberikan informasi mengenai produk baru, mengenai ciri-ciri tertentu dari produk yang mereka miliki, sehingga orang tertarik untuk membelinya atau tertarik untuk menggunakannya. Nah, iklan juga memiliki fungsi sebagai kalimat persuasi atau sebagai persuasi. Artinya di sini melalui iklan orang bisa mengajak konsumen atau membujuk konsumen atau memengaruhi konsumen untuk membeli atau menggunakan produk dan jasa yang mereka tawarkan. Yang ketiga, fungsi dari iklan itu juga sebagai pengingat. Nah, ketika kita melihat iklan, misalnya kan kita mau membeli sesuatu nih, tapi kita lupa dengan namanya. Nah, ketika kita sudah melihat iklannya, baru kita mengingatnya. Nah, itu artinya iklan itu juga berfungsi sebagai pengingat kepada konsumen supaya selalu menggunakan produk yang mereka miliki. Jadi, iklan itu juga berfungsi sebagai pengingat. Kemudian selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke bagian akhir dari video ini, yaitu mengenai jenis iklan. Jadi, iklan itu memiliki beberapa jenis ya guys. Yang pertama itu adalah iklan pengumuman. Nah, apa sih iklan pengumuman? Iklan pengumuman itu contohnya adalah iklan ketika orang baru melahirkan, misalnya baru memiliki anak. Nah, biasanya diiklankan atau dipamerkan, diumumkan. Nah, itu namanya iklan pengumuman. Nah, contohnya mengenai kelahiran, kemudian ulang tahun, dan juga biasanya mengenai kematian atau ketika ada orang meninggal. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 adalah iklan undangan. Nah, apa sih iklan undangan? Nah, iklan undangan itu adalah iklan yang dibuat bertujuan untuk memberitahukan kepada halayak atau kepada masyarakat untuk menghadiri suatu pesta pernikahan. Nah, biasanya itu adalah iklan undangan pernikahan. Kemudian yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat adalah iklan yang digunakan oleh pemerintah atau pihak tertentu untuk menginformasikan suatu pelayanan kepada masyarakat mengenai misalnya akan diadakannya KB bersama, kemudian akan diadakannya posyandu atau imunisasi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah iklan permintaan. Apa sih itu iklan permintaan? Nah, iklan permintaan itu adalah biasanya iklan yang kita jumpai di kertas koran atau di televisi. Nah, biasanya itu adalah informasi mengenai adanya lowongan pekerjaan. Nah, itu biasanya disebut sebagai iklan permintaan. Nah, ada lagi yang namanya iklan. Kalau ada permintaan pasti ada penawaran ya kan. Nah, apa itu iklan penawaran? Nah, iklan penawaran tadi adalah yang berkaitan dengan penawaran barang atau penawaran produk, barang dan jasa kepada halayak ramai atau kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir itu adalah iklan artikel. Nah, iklan artikel itu adalah uraian tentang kelebihan dan keunggulan suatu produk. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh iklan. Nah, ini saya buatkan contoh iklan penawaran. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, contoh dari iklan penawaran. Silakan dilihat dan semoga dipahami.
Oke guys, itu tadi pembahasan mengenai teks iklan, fungsi iklan, struktur iklan, dan jenis-jenis iklan. Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, saya mohon di subscribe ya, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran mengenai bahasa Indonesia berikutnya. Dan semoga saya juga semakin bisa membuat materi-materi yang sekiranya bermanfaat untuk kita semua. Semuanya itu tidak terlepas dari dukungan kalian semua nih guys. Jadi saya sangat berharap kalian mau membantu saya membuat atau membangun channel ini bersama-sama. Oke, untuk video berikutnya, kalian boleh request kalian mau minta materi mengenai apa. Yang penting masih berhubungan dengan materi pelajaran bahasa Indonesia, supaya kita semua bisa belajar bersama-sama. Semoga dipahami ya guys. Saya ucapkan terima kasih.